Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Keluarga besar Mubarak Food sekarang ya. Mubarak Food yang saya hormati, wabil khusus ini ada Haji Hilmi. Pulau azam saking dalam karena beliau ketika minta saya berbesar hati acara itu di rumah saya sebetulnya lewat virtual. Justru karena tawaduk beliau saya mau datang karena saya memang kangen Sunan Kudus juga. Karena lama gak ziarah di sandera tamu-tamu itu. Tapi dari rumah saya azam mau menerangkan tentang Nabi Ibrahim karena ini sudah mendekati Idul Adha atau Idul Kurban. Di antara yang membolehkan ulama kerso atau mau populer atau mau dimaklumatkan atau mau tampil adalah awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. Jadi semua kenabian itu dimulai dari memaklumatkan ke publik bahwa seorang Rasulullah Muhammad SAW juga semua nabi itu harus memaklumatkan diri kalau beliau itu nabi. Nah sebetulnya itu juga seterusnya orang alim, wali, itu juga habib, itu juga harus memaklumatkan diri kalau beliau itu habib. Tentu tidak harus dengan lisan, tidak harus dengan apa, tapi yang penting memaklumatkan. Kenapa itu penting? Kita bikin analogi. Saya bikin analogi dulu. Misalnya Anda punya istri sedang hamil. Anda tahu di situ ada klinik persalinan atau dokter bayi atau dokter untuk menangani orang-orang hamil. Itu Anda ngerti karena apa? Karena plang ya, karena tanda itu. Di situ ditulis dokter kandungan siapa itu, atau klinik persalinan. Atau bahasa kerennya klinik korban lelaki. Itu menjadi tahu karena diberitahu. Begitu juga kita konsultasi sama dokter psikologi. Kita tahu karena ada tulisan dokter psikologi dan seterusnya. Kemudian kita kuliah juga gitu menjadi tahu kalau itu UGM, UII atau UI juga karena tulisan atau karena maklumat. Nah harusnya memberitahu kalau Anda orang alim atau Anda wali atau apa itu boleh. Dengan makna yang positif bahwa ini maklumat. Nah kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu pernah munajat dan ini awal beliau bergelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Beliau itu pernah munajat sama Allah sambil bergumam gremeng lah kira-kira. Tapi gremengnya Nabi ya jadi wiridan itu. Kalau gremengnya sampean jadi laknat itu. Ini gremengnya Nabi, tapi bergumam. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, paling berpengaruh, yang menciptakan langit bumi, kemudian engkau tidak diketahui. Bayangkan misalnya kalau seorang presiden jalan di kampung terus diundang ngelik, kan tersinggungnya Masya Allah. Seorang raja Arab Saudi kenalan sama orang, terus orang itu tanya, jenengan daleme pundi, itu kan tersinggung, aku sing di Arab Saudi buat takoki. Begitu juga seterusnya. Ada Gus besar misalnya di pondoknya, terus orang tanya, jenengan daleme pundi, aku sing di pondok ditakok. Sama Haji Hilmi misalnya ditanya, saya mau ke Kudus cari jenang Mubarak. Nah jenengan sinten? Bukan ngenyek uang sing duwe didarani tanggane sinten. Sehingga Nabi Ibrahim itu tersinggung setersinggung-singgungnya karena beliau seorang Khalilur Rahman. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting kemudian orang enggak tahu tentang kau. Makanya ya maklum kan zaman itu kan orang masih kafir menyembah batu, menyembah berhala, orang enggak menyebut Allah, enggak menyebut Tuhan. Akhirnya beliau ngendikan innahu ya rabbi la yahzununi an la ara ahadan fil ghairi fil ardi ya'buduka ghairi. Memang itu saya hafalkan ya. Innahu la yahzununi. Jadi innahu pakai inna masih pakai lam taukid. Innahu la yahzununi, sungguh sangat menyusahkan saya. Ada yang baca la yuhzinani sama ya karena dalam qiraah sab'ah ada fala yahzunka qauluhum, ada qiraah fala yuhzinka qauluhum. Sungguh sangat menyusahkan saya, sangat merisaukan saya bahwa engkau zat yang begitu penting. Kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Yang menyembah juga hanya saya. Ini enggak fair. Zat sepenting engkau kemudian fungsi jenengan, fungsi engkau tidak diketahui kecuali oleh saya.
Itu kan ibarat misalnya kayak tadi. Anda yang punya Alphard saja, terus diarani tukang parkir kan ya tersinggung. Mungkin di Alphard kok diarani tukang parkir. Nah, karena Nabi Ibrahim itu seorang nabi, ketersinggungannya bukan urusan pribadi, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat, saya ulang lagi dalam sebuah riwayat, ketika Allah teng hadits qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Kata Allah, saya sebelum menciptakan makhluk pun sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan langit bumi juga sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan surga dan neraka juga sudah Tuhan. Karena ketuhanan Allah itu hakikat, bukan karena apa-apa. Memang dia Tuhan. Tapi kata Allah, tapi saya ingin dikenal. Kemudian maka saya ciptakan makhluk supaya mengenal saya. Maka masyhur kalau dalam semua ilmu tafsir, dari semua ilmu tasawuf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada saya. Itu hampir semua mufassir menerangkan illa liya'budun illa liya'rifuni, supaya mereka ngerti saya. Karena awal menyembah itu dari tahu. Kamu tidak bisa menyembah sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Makanya guru-guru kita zaman kita ngaji di mana saja itu awal wajibin alal insani ma'rifatullah, karena untuk bisa nyembah Allah dimulai dari tahu. Maka illal ya'budun illal ya'rifun, supaya mereka kenal saya. Sehingga karena makna ibadah di situ adalah mengenal Allah, mbok wong ibadah ngethuk rino wengi masih afdal orang alim. Karena orang alim ini orang yang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini terus rentetannya apa dengan kegiatan kita malam ini dan semua kegiatan. Bahwa manusia dengan segala kelebihannya itu tujuannya hanya satu. Mengertikan dirinya dan orang lain bahwa Allah itu Tuhan. Dan itu tugas siapa? Tugas para nabi. Sehingga pertama kali nabi jadi nabi itu setelah ketemu malaikat Jibril di Gua Hira. Pertama yang dilakukan apa? Beliau naik ke Gunung Sofa, kemudian memaklumatkan ke keluarganya bahwa saya adalah sekarang seorang nabi. Karena tidak boleh. Orang harus dikenalkan kalau Allah itu Tuhan. Kalau ada seorang presiden jadi presiden dilantik, beliau harus dimaklumatkan kalau dia presiden. Kalau ada menteri juga harus dimaklumatkan kalau dia menteri, supaya perlakuan orang lain jelas. Bahwa ini saya memperlakukan presiden, saya memperlakukan seorang menteri. Sehingga ini penting saya utarakan, urutan pertama terpenting di dunia adalah memaklumatkan kalau Allah itu sebagai Tuhan. Dan semua Rasul sebagai utusannya Allah. Nah sekarang problem kita adalah karena kita orang Jawa. Ngaku sugih itu rapi. Ngaku alim itu rapi. Oke, kita sepakat etika itu dalam banyak hal juga baik. Tapi itu tidak bisa dipegang banget. Karena kalau orang misalnya nyuwun sewu, kaya terus ibu-ibu miskin, nanti untuk BLT. Ya lucu tuh, misalnya Haji Hilmi terus untuk apa? BLT. Ini kan terus lucu. Jadi apa-apa kalau berlebihan itu efeknya naik. Misalnya saya ngaku bodoh, itu oke lah, itu tawaduk bagus. Tapi misalnya aku ngaku bodoh, terus orang mulang tafsir, gak mulang apa, terus tafsir diulang ngomong sing ra jelas. Itu kayak apa dosanya saya? Saya masih ingat di antara awal-awal saya kenal Pak Quraisy Shihab, kata beliau, kita ikut dosa kalau yang mengajar itu tidak ahlinya. Karena enggak karu-karuan. Sehingga apa? Dosanya orang alim itu apa? Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Makanya ilmu itu harus dimaklumatkan. Tapi tentu tanpa hadun nafsi, bahwa orang itu enggak perlu ingin populer, enggak perlu. Saya enggak pernah ingin populer. Tapi saya ingin mempopulerkan ulumullah, mempopulerkan ilmu-ilmunya Quran. Jadi di antara sebabnya Nabi Ibrahim jadi Nabi adalah beliau pernah risau sampai punya gelar Khalilur Rahman. Beliau setelah menemukan Allah punya kerisauan, ya Allah sungguh dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, pencipta langit bumi, zat yang begitu perannya penting, kemudian orang tidak kenal engkau. Coba misalnya pekerja di Mubarak, nggak ngerti kalau Haji Hilmi itu ketuanya, itu kayak apa buruknya. Kamu nggak ngerti kalau presidennya Pak Jokowi, itu kayak apa buruknya. Kamu gak ngerti kalau bapak kamu itu Karmen, itu kayak apa ngawurnya. Gak ngerti status orang yang berjasa ke kita itu buruk sekali. Apalagi gak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala itu betapa buruknya.
Sehingga Nabi Ibrahim itu risau. Nak sampean kan risau kok roh nak aku melarat wong ora gelem sedekah, jadi risau mikir dirinya sendiri. Misalnya seneng cewek kok roh cewek iku nak aku seneng ndekne. Jadi itu egois sekali. Nabi Ibrahim itu yang dirisaukan adalah Allah zat yang begitu penting kemudian tidak dingerteni oleh mereka. Sehingga beliau mulai bikin cara untuk Allah dingertikan. Nah ini mulai ada masalah karena mulai bersentuhan dengan orang banyak. Beliau pura-pura sakit. Ditanya, kenapa kamu sakit? Ini loh sedang berobat. Dia kalau di sini mungkin di perapatan ya, atau kalau di sini mungkin simpang 7. Beliau terlentang, faqala inni sakim, saya ini sakit. Ya minta dong berobat sama perbintangan karena mereka menuhankan perbintangan. Fanazura nazrutan fin nujum. Dia minta, tapi kok saya tidak sembuh-sembuh. Terus akhirnya dia datang ke tempat pemujaan. Setelah datang ke tempat pemujaan, terus beliau ngasih beberapa makanan. Kok enggak kamu makan? Jadi Nabi itu ya lucu. Wong karuan berhala kok ditawarin makan. Terus beliau mangkel karena dianggap berhala ini sombong, ditawari makan kok enggak mau. Itu dipukulin semua, hancur semua. Terus kapaknya diletakkan sama yang atas, yang ketuanya, yang paling besar. Jika beliau diadili itu lucu. Ibrahim siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu? Paling yang besar. Beliau gak terima disaingin. Gitu. Wah, kalau gak percaya tanya. Fas'aluhum ingkanu yantikun. Kalau gak percaya tanya. Wah, otak kamu ini mulai masalah Ibrahim. Wong karuan berhala kok ditanya. Wah, kamu itu afala takilun. Agak-agak punya akal. Kamu gak bener. Ibrahim menimpali. Kamu lebih gak punya akal. Karuan ngomong aja gak bisa kok kamu sembah. Di sini mulai beliau bikin tamhid kalau dalam ilmu mantek itu. Tamhid itu bikin dasaran logika. Akhirnya mereka tahu bahwa Ibrahim tujuannya itu buruk, yaitu hanya mencibir kita menyembah berhala. Mereka karena punya kekuasaan, ya sudah Ibrahim dimatikan saja, dibakar. Itu sudah jadi logika penguasa kalau kalah argumentasi ya main kekerasan. Singkat cerita mereka memutuskan dibakar. Nah, setelah Nabi Ibrahim dibakar ini yang jadi pelajaran bagi kita. Sangat-sangat jadi pelajaran bagi kita. Bahwa amal kebaikan, misalnya jenang mubarok, itu gak penting nanti menguasai dunia, perdagangan itu gak penting. Tapi memberi sinyal, memberi isyarah bahwa seorang muslim itu bisa mungkin bermanfaat bagi yang lain. Gak harus menang. Saya misalnya sebagai kiai, yang penting kiai itu mulai. Gak harus menang, juga ada harus populer. Ini saya ditemani Habib Zain, seorang Habib itu berkahi sama yang lain. Gak harus nomor 1. Kenapa itu perlu saya katakan? Karena begini. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ini dengerin, ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu ketika api sudah begitu menggila ya, itu yang mau melemparkan Ibrahim jadi bingung. Karena terlalu panas. Dilempar itu gak sampai tengah, karena yang mau ngelempar sendiri sudah terlalu kepanasan. Singkat cerita, terus ada ide manjanik. Manjanik itu semacam ketepel besar. Itu idenya iblis. Ya ide caranya pakai manjanik dilempar dari jauh, tapi Ibrahim bisa jatuh di tengah apa? Api. Yang menarik di situ apa? Seekor katak itu lalu lalang dari telaga ke situ. Hanya bawa air di mulutnya, kemudian disemprotkan. Kemudian Ibrahim itu matur nuwun atas komitmen katak. Karena padahal itu mesti nggak ngefek ya, pasti nggak ngefek sama sekali. Masa api sebesar itu kemudian mau dipadamkan oleh seekor katak. Nah, yang cicak itu datang ikut nyebuli, niupin supaya api tambah besar. Sebenarnya nggak ngefek juga, tapi ku mangkel no. Makanya dalam sejarah beberapa riwayat, Sayyidah Aisyah itu pernah nembaki cecak, ya tentu pakai alat zaman itu. Karena untuk mengimplementasikan bahwa cecak itu hewan yang nggak benar gitu. Karena ikut dengan tanda kutip nyumbang membesarnya api. Padahal ya tidak ngefek juga. Itu kan sama jenengan di jalan ono wong idoni dari jarak 10 meter. Sampean mangkel gak? Mangkel kan meskipun gak kena. Roh raimu malah kan mangkel padahal gak kena. Sama, kowe ra duwe dhuwit ana wong senyum tuh seneng padahal ora nyafaati. Butuh dhuwit kok dikai senyum. Jadi semenjak itu ada satu fikih bahwa berkontribusi itu tidak harus menyelesaikan masalah. Tapi setidaknya tidak ada implementasi bahwa itu ekspresi kebencian atau kecintaan.
yang kata tadi ekspresi kecintaan sehingga beliau lalu lalang ingin ikut memadamkan apa? Api. Yang cicak tadi kurang ajar karena ikut. Sama, mungkin kita bikin Mubarak Food. Mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin kita tidak akan mengalahkan kekayaan Cina-Cina. Tapi setidaknya umat Islam berlatih wira usaha sehingga lahirlah Mubarak Food yang banyak dengan bentuk yang berbeda-beda. Sehingga umat Islam berlatih menjadi aktor, bukan objek. Begitu juga saya ngiyai ngajar tafsir. Orang supaya tahu bahwa pondok-pondok Indonesia bisa menghasilkan orang alim. Begitu juga jenengan, bahwa bisa nikmati gaji pertama. Bahwa orang bisa senang itu tidak harus pakai korupsi, pakai mencuri, tapi senang sejati adalah makan gajinya apa? Sendiri. Apapun kita tidak mewakili dunia, implementasi itu sesuatu yang sangat dihormati oleh Allah. Kayak Allah menghormati amalu difda. Sehingga ketika ada seorang dokter, ya Rasulullah saya ini ada sedikit penyakit yang solusinya obatnya materinya harus apa itu? Kata. Apa saya boleh membunuh kata? Fanaha angkot ya Nabi melarang membunuh kata. Karena pernah berkontribusi, setidaknya ingin berkontribusi terhadap pemadaman api yang membakar Nabi siapa? Ibrahim. Kowe dibujuk, maksudnya didoni ke 3 meter oleh memangkel. Gak bisa dia ngelak gini. Ora kena Mas. Tidak bisa seperti itu. Sudah. Nah, sehingga saya hari ini tadi saya belajar banyak tentang tafsir tentang Nabi Ibrahim. Bahwa agama ini kata Rasulullah SAW memang diidentikan ya tentu Nabi Muhammad SAW tetap Sayyidul Awalin wal Akhirin Sayyidul Ambiya. Tapi agama ini diidentikan dengan anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Bahwa kamu Muhammad harus mengikuti Nabi Ibrahim. Sehingga ketika kita bersolawat sendiri harus kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tetap dianggap master. Bahwa ya Allah engkau bersolawat ke Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersolawat ke Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini yang bapak tauhid, millata abikum Ibrahim. Ibrahim itu cara bertauhid bukan sekedar adu argumentasi, tapi beliau berpikir jangka panjang. Misalnya sekarang kita bicara apa ini kalau miladnya sudah berapa? 110 tahun. Jadi sebelum kemerdekaan. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal cara berpikir sederhana begini, ya Allah, saya menyembah engkau, saya seorang nabi, saya mentasbihkan engkau, saya mentahmidkan engkau, saya mentakbirkan engkau. Tapi saya ini tetap mati. Padahal saya ingin yang mentasbihkan engkau ini abadi. Yang mensolati, yang mengibadah solat abadi, tasbih abadi. Ini gimana ya Allah? Solusinya apa? Ya Allah, saya ini harus punya turunan yang menjaga tradisi ini, yang menjaga keluhuran ini. Sehingga beliau nangis itu ingin punya anak soleh itu bukan karena beliau nanti kalau nggak anak soleh itu gimana, enggak. Gamane nangisi nasibnya agama ini gimana kalau saya tidak punya anak, tidak punya cucu yang soleh. Barokahnya itu pula nggak ada nabi setelah Ibrahim kecuali ada darahnya Nabi Ibrahim. Ya nggak ada nabi setelah Ibrahim kecuali pasti ada darahnya Nabi Ibrahim, baik dari ibu Sarah maupun dari ibu siapa? Hajar. Ada yang baca Hajar, ada yang baca Ajar ya, karena di beberapa teks memang ada yang ditulis dengan hak, di Bukhari ada yang ditulis pakai apa? Hamzah. Hajar atau apa? Ajar. Ini penting saya utarakan, penting sekali bahwa kalau Anda orang kaya yang memanfaati orang banyak, kamu ingin kaya lagi, anak kamu ingin kaya lagi, jangan niat biar anak putu kurang melarat. Tapi tradisi memanfaati orang lain biar jalan. Sama, saya juga ingin nanti anak saya alim. Tapi bukan berarti ingin anak saya terus dicucup orang, disalami template, enggak. Ingin menjaga bahwa harus ada orang alim. Nah kenapa harus anak kandung? Padahal murid bisa. Karena manusia itu didik orang lain itu ya repot. Omah sekolah ra ketompo terus mondok. Enggak ribet ngadepi wong liya itu. Timbang ning omah nakal dititipno pondok. Ribet. Meskipun kita terima itu sebagai santri, tapi kan komitmennya beda, cara berpikir beda. Makanya didik ini bukan berarti ya tetap beda. Sehingga Nabi Zakaria ketika ditanya, kenapa engkau begitu fanatik minta anak kandung, waladas sulbi itu anak kandung. Kata beliau, wa inni khiftul mawaliya mewaroi. Kalau orang lain mewarisi saya, itu pasti cara berpikir tidak persis-persis sama. Meskipun solehnya mungkin mirip ya, tapi tetap beda. Saya punya pengalaman.
Tidak, sampean jangan terus kecil hati, saya ada anak kiai. Kesolehan itu tidak harus jadi kiai. Saya punya pengalaman, pengalaman entah buruk entah baik, terserah cara Anda menafsirkan. Kiai itu kalau betul-betul kiai itu melihat orang sholat itu senangnya Masya Allah. Melihat preman sholat itu senang. Melihat orang tobat senang. Padahal ya orang untung-untungnya di mana juga. Gak ada untungnya. Tapi karena dia dididik bahwa sholat ini cagai bumi. Apalagi kalau kiai ini sudah jadi wali, bahwa Allah tidak menghancurkan bumi ini pertimbangannya karena masih ada yang sholat. Nah, sementara kalau kamu itu otaknya pedagang, roh wong sholat itu banyak kebutuhan sarung. Wah, nak ngono gawe sarung. Berarti tekem Cina kayak tadi. Banyak orang haji terus Cina produk apa? Pakaian apa? Ihram. Banyak orang wiridan terus Cina produksi apa? Tasbih. Tapi kalau wali itu tidak begitu cara berpikir. Jadi melihat orang sholat itu, ya Allah itu luar biasa. Terus kepikiran, nyari kalimat apa yang kira-kira dengan sujud itu benar-benar plus tauhid. Akhirnya dicari-cari lah kira-kira kalimatnya Subhana Rabbiyal A'la bihamdi maha suci engkau yang maha luhur. Karena sekali sujud itu dia tidak benar komitmennya, bisa sujud kepada makhluk. Dan itu bahaya, wis sujud, wis batu eneng bumi, jebule kli. Itu beda, perasaannya wali sama itu beda. Kalau kamu pedagang kaya terus wali itu mesti gini. Saya ingin jadi orang kaya pedagang. Ben wong Islam itu mburoh wong sing sholat. Kayak apa hinanya kita, misalnya sampean apal Quran, iso ngaji maca Fathul Mu'in, terus dimajikan sing ora cewek, tersiksa enggak? Kayak apa tersiksanya? Dua atasan man lam yusolli walam yasum. Tapi nak kowe sugih mau diniat paling kan ana santri melarat itu mburoh ning aku sholat, aku zakat, aku poso. Jadi solihun tahta yadi solihin wong soleh, mburoh ning wong. Itu beda. Sama-sama kepen dadi wong sugih tapi rasanya, dan itu yang dinilai Allah. Saya kenapa ngaji di mana-mana bawa kitab? Setidaknya orang itu lebih terhormat ngaji Mbak Nawawi, kitabnya jelas. Sanad saya jelas, saya ngaji Mbah Mun, ngaji bapak saya, ngaji keluarga Kudus, keluarga Kajen. Istifadah, saya jangan ngaji betul memang sama Mbah Mun. Ya kalau istifadah ya dari berbagai kiai. Orang itu terhormat. Jajal misalnya aku ngaji sampean ngaji ning Kudus, nggo primbon. Itu Haji Hilmi kan tersinggung, sebab piye disowan terus cerita komik. Wong kan gak mutu kan. Yo sini-sini wong Kudus kan wah, banyak wong Kudus kan. Tapi kalau kita pakai sanad yang baik, pakai kitab yang baik, kan yo ngregani sing diaturi. Sehingga kenapa Nabi itu mesti min ansabi qaumi? Enggak ada Nabi kecuali dari nasab terbaik. Enggak ada Nabi kalah ganteng. Semua Nabi pasti yang terganteng di kaumnya. Ya terbaik nasabnya di kaumnya. Karena Allah itu kepengen ngregani masyarakat. Misalnya ke Nabi terus keriting, pesek, yo ribet. Senajan to soleh. Maka enggak ada Nabi illa min ansabi qaumi kecuali dari nasab terbaik. Jadi kadang-kadang orang salah paham, wah ini nasab enggak penting, ya penting sekali. Justru dengan nasab ini masyarakat terhormat. Punya Nabi dari kasta terbaik, dari marga terbaik, dari kultur terus wajahnya juga ajmalan nas. Makanya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqau wa khuluqan. Nabi itu pasti yang paling ganteng. Enggak boleh Nabi pesek itu aja enggak boleh. Apalagi yang lain apa enggak boleh. Tapi tidak usah disebut jadi fitnah. Pokoknya enggak boleh Nabi. Kalau cucunya tahu yang ganteng aja. Jadi Nabi itu begitu. Saya dulu ya mikir kenapa sih Nabi harus paling ganteng, paling bernasab. Tangan-tangan ini saking baiknya Allah karena Allah ingin selain Nabi ini orang pilihan supaya umat ini terhormat kan. Oh senang Kang di Nabi ganteng. Yo gagah. Terus punya kultur yang baik. Kultur yang baik misalnya ditandai minimal yang kita kenal. Tidak waladus zina. Ya tidak waladus zina. Sehingga Mbah Mun sering cerita ke saya. Kitab Madaih, ini kata Mbah Mun. Kitab Madaih itu macam-macam. Ono sing khas ilmiah, yaitu arbar janji. Ono sing khas isak brontoning pangeran, yaitu Dibak dan Simtud Duror. Dan beliau begitu ta'aluk sama kitab berjanji, kitab Simtud Duror, ya kitab Dibak. Saya kemarin baca Dibak puasa, juga baca
Saman perhatikan ketika ulama dulu memuji Nabi. Di antara pujian yang disebut apa? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Kan dimulai apa? Hafizul ilahu karomatal li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismihi. Allah menjaga harga dirinya Rasulullah SAW dimulai. Sayyid Abdullah nggak pernah zina, Sayyid Abdul Muthalib nggak pernah zina, Sayyid Hashim nggak pernah zina. Karena betapa buruknya kita kalau punya nabi dari nasab yang tidak benar. Maka pujian pertama yang dilantunkan apa? Tarokus sifaha. Mereka meninggalkan perzinaan. Falam yusibhum aruhu. Maka babanya nabi itu tidak ada ceritanya yang mau berbuat zina. Min adami wa ila abihi. Dimulai dari Nabi Adam. Jadi, karena keren punya pemimpin. Bapaknya jelas, mbahnya jelas, buyutnya jelas. Saratun saronu nubuwati fi asari rihurohimul bahiyah. Itu begitu. Akhlaknya juga gitu. Gak ada nabi kok medit. Pusing kan gitu nabi medit. Oh pusing. Punya nabi goblok, ya pusing kan. Makanya nabi itu harus fatona, harus apa? Cerdas. Misalnya di nabi sekolah atau munggah kan pusing. Terus dadi nabi kue sing ranking. Iya sekolahnya pinter aku kok. Wong jadi kiai saja kalau ketemu temannya pusing. Karena temannya menangi nak ke sekolah atau munggah itu saja sudah pusing. Makanya jangan pernah jadi kiai ketika kiai kamu masih hidup itu menangi goblokmu itu. Wah itu masalah itu kan. Wong kok kanca kiai ketemu kanca pengapesan. Kok iso ngorek muin. Wong dhisik maca jurumiyah sering ditek yo ada masalah kan. Makanya terus akhirnya dukun berkode apa ngiyai masalah jalan pintas dukun. Ini saya cerita sehingga Nabi itu mesti dari gen terbaik. Hafizul ilahu karomatan li Muhammadin aba'ul amjada saunalismi. Allah menjaga harga diri Nabi itu tidak mulai Nabi Muhammad, itu dimulai dari Nabi Adam. Begitu juga menyangkut ibunya. Terus begitu. Jadi gak ada penjagaan sesempurna kayak Allah menjaga kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang itu memang zaman fitnah ya macam-macam. Orang baca dibak dikatakan bid'ah. Saya bilang, andai kan dibak kamu baca pakai bahasa Indonesia itu saya yakin tidak ada yang bilang bid'ah. Karena itu buku sejarah. Berhubung mbok waca ndrememel koyok mantra. Lha iku sing mari akhire darani bid'ah. Coba kalau kamu baca bahasa Indonesia di depan orang yang biasa darani itu nah kamu baca aja, baca yang apa? Di sini biasanya tiba apa berjanji, wasim tuturor apa saja saya hafal insya Allah. Enggak yang terkenal saja. Berjanji apa? Al berjanji misalnya dimulai dari apa? Yang mulai wabaktu ya. Wabaktu fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu kan kalau ditulis bahasa Indonesia ya, ketahuilah bahwa Muhammad putranya Sayyid Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah itu punya bapak namanya Abdul Muthalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Sayyid Abdul Muthalib itu nama lainnya adalah Syaibah. Kila itu ketika beliau lahir sudah beruban. Syaibatul Hamdi, orang beruban yang sering baca tahmid, baca Alhamdulillah. Sehingga dulu Ka'bah itu kalau menuju ke Ka'bah ada namanya Babu Bani Syaibah. Kalau kamu ngaji fikih kesunatan masuk apa? Masjid Haram dari Babu Bani Syaibah itu nama lain dari Sayyid Abdul Muthalib. Wasmu Syaibatul Hamdi. Kenapa dikatakan Alhamdi? Humidat hisaluhus saniyah. Beliau punya perilaku-perilaku yang sangat terpuji. Di antara yang paling masyhur adalah ketika penduduk Mekah kesulitan nyari air, beliau munajat terus sama Allah sampai mimpi dingertikan lagi oleh Allah tempat Zam-Zam. Apa tempat Zam-Zam. Akhirnya beliau ngeduk lagi. Makanya Zam-Zam itu dinisbatkan ke Abdul Muthalib. Padahal Zam-Zam tentu mulai Nabi Ismail. Paham ya? Tapi di bab tertentu dinisbatkan Abdul Muthalib. Makanya masyhur wa yundabul mausulu billadhi istahar kabi'ri Zam-Zamin yali waman hafar. Jadi Abdul Muthalib itu punya gelar waman hafaro bi'ro Zam-Zama. Wahai orang yang menggali lagi sumur apa? Zam-Zam. Jadi beliau itu intinya itu lama sekali penduduk Mekah sudah kehilangan Zam-Zam. Abdul Muthalib munajat, akhirnya karena beliau min dzurriyyati Ibrahim dingertikan
Zamzam. Makanya kata Alfiyah apa? Wa yundabul mausulu billadhi istahar kabi'ri zamzamin yali waman hafar. Sudah kita terjemah saja. Abdul Muthalib nama lainnya adalah Syaibatul Hamdi, orang tua yang selalu muji Allah. Kenapa terpuji? Karena semua perilakunya termuji. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhus saniyah. Ibnu Hashim. Ya terus begitu. Ladekan itu kamu tulis dengan bahasa Indonesia. Kamu kasihkan orang yang biasa membid'ahkan tiba atau berjanji. Wah bagus ini buku sejarah. Tapi setelah kamu baca Arabnya, kenapa jadi bid'ah? Itu yang salah itu dua-duanya menurut saya. Yang dengarin nggak paham, yang baca kayak jimat. Karena yang nggak paham terus, Allah, apa maksudnya nggak jelas. Ya sama-sama nggak jelas itu akhirnya berakibat nggak jelas juga kan. Makanya saya mohon, niru kayak Habib-Habib Yaman tuh. Kalau baca berjanji itu diam semua. Karena paham, do nangis. Yang baca ya nangis. Nangis paham, bukan nangisin nasibnya enggak. Jangan gak cerita Mbah Mun pernah cerita di sekono khotib GR gede rumongso. Ini cerita Mbah Mun ya cerita kiai lah, banyak cerita itu masyhur. Orang ono ada wong desa ku nuwakis, dikira khotib itu khotbah sukses. Bertakoi wah, khotbahku sukses yo. Mboten kula eling jenengan eling wedhus kula sing ilang. Dadi wonge malah dimiripno. Oh mangkelnya khotibnya, wah semong dipadano. Jadi nangisnya itu enggak bener. Jadi ini saya cerita. Dan nasab ini terus kata Said berjanji wa adnanu bila raibin inta zalimil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Nabi Ibrahim itu adalah Abul Arab. Makanya kata berjanji wa adnanu bila raibin inta dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Sayyid Adnan ini tidak ada keraguan lagi menurut para pencatat nasab bahwa beliau adalah turunan Nabi siapa? Ismail. Nah Ismail itu bin. Kenapa Imam berjanji harus cerita itu ngotot? Karena beliau tahu problem utama Rasulullah Muhammad jadi nabi dan akhirnya memaklumatkan kalau beliau nabi adalah orang Yahudi tanya, man huwa? Wa ma nasabu? Dia itu siapa? Lalu nasabnya siapa? Karena lama sekali orang Arab itu jahiliyah, jauh dari peradaban agama. Sehingga ketika ada isu lah, kalau menurut orang Yahudi bukan menurut bahasa kita. Ketika ada isu bahwa orang Arab ada yang jadi nabi itu orang Yahudi mencibir. Gak mungkin Nabi ilamin Bani Israel. Gak mungkin nabi kecuali turunan apa? Israel. Israel nama lainnya Nabi Yakub ya. Jadi kalau ada istilah Israel itu nama lainnya siapa? Nabi Yakub. Is itu maknanya Isra itu maknanya abad. Il itu Allah. Jadi Israel maknanya hamba Allah. Yaitu Nabi siapa? Yakub. Jadi gunjingan. Gak bisa Nabi gak boleh dong kecuali turunan Ibrahim, turunan Israel. Tahu-tahu orang Arab jadi nabi asal-usulnya gimana? Karena mereka taunya Arab itu ya penyembah berhala, terus pemakan apa, pokoknya nggak benar semua. Nah, karena Sayyid berjanji itu tahu problem Nabi di mata orang-orang itu adalah nasabnya. Beliau pertama nulis di antara yang dipakai mukaddimah adalah cerita nasabnya. Ba'du fa'akul wa Muhammad bin Abdillah. Sampai taruh saya wa adnanu bila raibin inta dzabil ulumin nasyabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuha muntah. Nah kenapa harus yakin itu? Ketika orang Yahudi debat sama sahabat, apa buktinya kalau Muhammad Nabi? Syarat utama Nabi harus turunannya Nabi, harus orang baik. Akhirnya Allah membela kekasihnya, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti kalau Ibrahim pernah singgah di Mekah adalah di situ ada batu yang ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Nah, kalau Nabi Ibrahim pernah lama di Mekah sampai bangun Ka'bah, berarti beliau juga meninggalkan turunan di Mekah, yaitu ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar inda baitikal muharram. Jadi ada bukti Ibrahim hidup di Mekah, yaitu pernah menjejakkan kaki di makam apa? Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan tapi apa? Tempat berpijaknya Nabi siapa? Ibrahim. Terus beliau memaklumatkan bahwa ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi. Jadi ini askantu itu kalimat yang luar biasa. Misalnya pertanyaan gini, oke Ibrahim pernah ke Mekah, apa buktinya kalau anak turunnya ditinggal di Mekah? Kayak saya misalnya pernah di Palestina, atau saya pernah di Kudus. Buktinya mana kalau anak turun saya akhirnya hidup di Kudus? Makanya dibuktikan sama Allah, ini askantu min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah anak turun saya ini ada yang saya letakkan di sini.
saya mukimkan di sini, saya mustautinkan di sini, saya berdomisilikan di sini. Yaitu Nabi Ismail. Artinya gini, ketika Imam berjanji cerita waba'du fa'akul itu luar biasa, itu yang menjawab keraguan orang, yaitu orang Yahudi atau siapa saja yang meragukan nasabnya Nabi. Sudah setelah nasabnya ketemu sapi Ibrahim sudah sah karena syaratnya Nabi itu dzurriyyatan ba'duha. Setelah nasabnya sah baru khasnya apa? Di antara khasnya adalah tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Sehingga yang namanya nikah itu bukan adat Islam saja. Zaman jahiliyah juga ada apa? Nikah. Ya tentu setelah Islam disempurnakan iya, tapi zaman jahiliyah itu sudah ada nikah. Buktinya begini. Ketika Rasulullah SAW mulai aneh-aneh ngaku jadi nabi, ini menurut bahasa mereka loh. Ini saya cerita menurut bahasa mereka, bukan bahasa saya. Itu kata orang-orang Quraisy, kafir Quraisy gimana? Muhammad, kok mulai aneh-aneh ngajak nyembah pangeran Sito, meminta supaya kita menyembah Allah satu. Padahal tren mereka menyembah Tuhan yang apa? Banyak. Itu mereka cara mengatakan gini. Kalau kamu menghendaki itu, kamu aneh-aneh itu ingin perempuan, ingin harta, ngomong. Kalau kamu ingin harta, jama'na laka malan. Kita akan mengumpulkan harta, fatakuna aktsaron nasi malan. Kamu akan jadi orang paling kaya. Terus ketika kamu aneh-aneh ingin kawin, ingin perempuan cantik, kita tembungkan ke keluarganya, kita mintakan keluarga. Terus fazawwasnakaha. Kemudian kami nikahkan kamu kepada perempuan itu. Intinya orang jahiliyah zaman itu sudah anti apa? Berzina. Orang kok kalau kamu suka perempuan tak sewakno itu enggak. Zawwasnakaha akan kami nikahkan. Karena fa'inan nikah itu adatul khiyar. Mulai dulu nikah itu adatnya orang-orang. Makanya kamu jangan protes tarakus sifaha falam sibaruhu itu. Sebelum ada Islam itu sudah ada haji, ada nikah, ada beberapa aturan sudah benar. Bahkan ketika Rasulullah jadi nabi, nikah zaman jahiliyah diabadikan apa enggak? Diabadikan. Orang yang zaman jahiliyah sudah nikah, nikahnya tidak usah diperbarui. Nikah itu sudah sah. Itu jelas di semua kitab fikih. Kecuali nikah yang mengandung kesalahan permanen dalam Islam. Misalnya orang nikahi buliknya, orang nikahi ponaannya. Asal yang dinikahi normal itu sah selamanya. Tapi ternyata enggak terjadi orang nikahi buliknya atau nikahi ponaannya. Karena tadi masih ada sisa-sisa syariat Khalilillah Ibrahim, masih ada sisa-sisa syariatnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita dapat barokahnya Nabi Ibrahim alaihis salam, karena ini mau mendekati Idul Adha. Jadi Ibrahim itu orang yang cara berpikir jauh. Jadi saya mohon sama Pak Khidmi semualah, orang kaya maupun orang miskin, setengah kaya setengah miskin, kalau punya pilihan itu niatnya yang banyak. Ya tadi misalnya kita ingin jadi orang kaya, punya pekerja banyak, niati biar orang soleh ini tahtayadi solihin. Orang soleh juga nyuwun sewu kalau bisa yang buruh sama orang soleh. Kan lebih punya izzatun nafsi, lebih punya apa, harga. Meskipun ya tidak harus. Artinya tidak harus itu ya, saya bukan berarti mengaramkan orang Islam kerja di non muslim ya enggak. Ini kan cerita niat, bukan cerita satu apa sentimen agama enggak. Kita nasionalis religius lah cara bahasa sekarang gaulnya, itu enggak masalah. Tapi ini kan cerita. Ketika saya ini meskipun kecelok alim itu masih belajar sampai sekarang. Setidaknya lebih menghormati lah. Kalau kita ngaji ya belajar. Meskipun ya tetap mungkin salah, namanya manusia, tapi lebih menghormati. Kalau kamu jadi dokter ya masih belajar, sehingga orang wong ngeluh mau obati penisilin. Kalau sudah tidak belajar pasti gitu kan. Ilmunya sudah tidak update, sementara penyakitnya update. Itu kan kayak banyak orang kuno itu. Ilmu kuno digonyolusiane cah saiki kan bingung. Dan Nabi Ibrahim sudah bervisi jangka panjang. Jadi ketika beliau tahu kalau pasti meninggal, beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, saya ini pasti meninggal, maka zuriyah saya harus jadi rasul. Di mana rasul itu tugas utamanya apa? Yatlu alaihim ayatika. Saya hanya punya kepentingan ada yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Tuhan. Bahwa cara menyembah engkau orang juga benar karena anut guru. Jadi kekhawatiran beliau itu enggak ada rasul yang yatlu alaihim ayatika yang membacakan ayat-ayatmu. Betapa bahayanya kalau kita ini terus kemudian tidak ada ulama, tidak ada kiai. Mungkin kita sudah menuhankan uang, menuhankan jabatan.
Tapi barokahnya banyak ulama, banyak kiai, kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ono corona ya tenang, ono puwe tenang. Mati ya mati aja biasa. Coba kita zaman dijajah Belanda, kayak apa susahnya kita? Itu orang-orang kita dulu ya bahagia. Dan banyak istrinya banyak padahal zaman itu. Padahal zaman sekarang aja susah, zaman itu sudah. Coba kita kuno-kuno itu. Istrinya rata-rata satu apa banyak. Padahal zaman dijajah. Artinya nikmatnya Allah itu nggak kurang pasal. Yang bahagia ya banyak. Sekarang zaman modern yang susah juga. Itu kalau kata Mbah Mun, pangeran tetap sitok. Sing dadi pangeran tetap Allah. Enggak usah kamu teliti dunia, podo wae wong pangerane podo. Artinya mulai Nabi Adam sampai kiamat ya ono seneng, ono susah. Ono kasil, ono ra kasil. Wis ora usah mbok teliti, wis ngono mesti ngono. Jadi kira usah penelitian zaman Nabi Adam. Kok polanya sama? Ada yang tertawa, ada yang menangis. Ya ada saat tertawa. Hubungan mbek bojo mbok teliti sak dunya podo. Kadang yang mesra, kadang yo tukaran. Ya sudah sama. Kancanan yang ngono, kadang seneng, kecewa, itu ngono. Akhirnya kita belajar dari itu ngelmoni. Termasuk akhirnya ada Imam Syafi'i, ada yang ngarang hikam. Cara ngelmoni itu ya lucu lama itu. Malah enak digedingi wong akeh, ora diutangi. Loh kira-kira utang Haji Hilmi itu yang kenal apa yang gedeng? Yang kenal, orang kenal juga gak baik. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, orang sehebat jenengan ternyata yang benci banyak. Imam Syafi'i jawabnya enak. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Sebenarnya orang benci kamu itu positif. Minimal gak utang kue. Kowe tahu nyileh mobile wong sing mbok gedhingi. Tapi nek kowe akrab mek Haji Hilmi bahaya iso nyileh Alphate, nyileh macam-macam. Jadi enteng saja ulama. Ada orang cerita Imam Syafi'i orang yang tadi nyucup jenengan, hormat jenengan, ternyata setelah di luar ngerasani jenengan. Itu gaya-gayaan tok hormat jenengan, setelah di luar ngerasani jenengan. Imam Syafi'i muni alhamdulillah. Berarti aku wibawa ning arep kurawani. Jadi dianggap enteng saja. Karena apa ya orang dulu itu ya sudah munajatnya sama Allah sudah. Hikam yang ngarang hikam ini cerita bahwa harus dielmoni. Hikam itu malah lebih gampang lagi. Ketika Allah memberikan apa yang kamu inginkan, itu berarti mata a'toka asyhadaka birrah. Ketika Allah memberikan apa yang kamu inginkan, maka Allah ingin mengertikan kamu bahwa Allah itu zat yang baik. Sehingga kamu minta apa saja dikasih. Wa mata mana'aka asyhadaka qarra. Ketika Allah menghalangi yang kamu minta, asyhadaka qarra. Bahwa Allah menunjukkan saya ini Tuhan, enggak bisa kamu dikte-dikte. Lho kowe di pangeran terus nurut terus mbek kowe iku ya ora gaya. Pangeran kok nurutan, itu kerennya di mana coba? Pangeran yo gagah kudu al-qahar, zat yang enggak bisa diatur. Jadi kena ndonga ora disebadani nggih Gusti top jenengan. Ora kena dirayu, ora kena diatur, atur. Wis pangeran tenan jenengan. Nah, misalnya pangeran nurut terus iku pangeran, tak budak kan gitu. Makanya Allah tidak hanya punya sifat Rahman Rahim, itu Al-Jabbar, Al-Qahar. Jadi segampang itu. Lho kayak di pangeran terus nurut mbek kowe kan. Aku lah kecewa. Mesti protes lho. Gusti ngono kok panjenengan tuh. Jadi enteng saja ulama dulu muamalah sama Allah. Mata atau ka'asyadaka birra. Ketika Allah memberi kamu, anggap saja Allah mengenalkan ke kamu bahwa dia zat yang terbaik. Wa mata mana aka asyadaka qarra. Ketika Allah tidak nuruti karep kamu, Allah itu ingin menunjukkan ke kamu, aku itu pangeran. Tetap yaf'alu ma yasha. Enak ya pangeran buat atur-atur. Nah, nurut aku, ora aku sing nurut kowe kan gitu. Coba keren mana punya Tuhan yang begitu sama yang nurutan. Coba. Keren mana? Keren sing Allah tetap yaf'alu ma yasha. Tapi kalau ilmu ini tidak kamu perbarui terus dengan ilmunya ulama, maka kamu akan menganalisis Allah dengan cara kamu sendiri. Oh, jari api, jadi aku jaluk ora dituruti. Wah, setan amoh. Jadi ulama dulu itu asik gitu. Coba saya itu termasuk kiai muda yang enggak mati, bukan karena saya apa. Rasulullah tuh kalau ngajari melihat kehidupan kematian tuh rileks. Ya Allah, kalau saya hidup, ini ngajari ke kita ya. Anggap saja ini peluang untuk menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja itu akhir dari segala keburukan. Makanya saya itu tidak pati takut mati. Coba hidup kita ke depan. Meskipun naudzubillah min dzalik, potensi zina, potensi korupsi. Yang sudah korupsi, potensi korupsi lagi. Yang sudah kadung zina, potensi zina lagi. Yang bisa ngakhiri itu apa coba? Mati.
Jadi kalau melihat gitu mati, kalau kamu mau mati, matur nuwun Gusti. Mumpun niki terakhir kula mun mboten saged elek malih. Matur nuwun, matur nuwun. Loh, enggak ini cerita. Jadi jangan melihat sisi mati ini keburukan karena itu akhir dari segala kejelekan kita dan akhir dari segala potensi. Kalau kamu tidak jelek sekarang kan potensinya tetap bisa soleh-soleh kayak kue udah kuat suwe kan nggak ada jaminan gitu maksudnya kan nggak ada jaminan. Kamu sekarang nggak korupsi kan nggak ada jaminan kalau nanti jabat kan bisa aja karena nggak ada kesempatan saja. Jadi segampang itu. Sehingga kita ini akhirnya melihat mati itu biasa. Biasa bukan ya karena surip ya apik mati ya habis. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Makanya Bapak dulu saya ini kan termasuk wis kiai. Sebenarnya problem saya ya sudah berat kalau nuruti umat macam-macam. Tapi ya, saya masih eling dewe Bapak. Dunia orang melok duwe kok pikir lha opo santai wae. Dunia orang melok duwe kok pikir. Itu kali ngene, aku mikir jenang mubaroke Pak Hilmi kan ora melok duwe kok tak pikir. Ya penting mikir sing duwe kan gitu. Ya sama gitu, wong duwe ora melok duwe kok pikir, ya penting pikir sing duwe kan. Cara kasarane kan. Makanya hikam ngendikan da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bi nafsak. Wis ora usah mikir nemen-nemen. Dunya iku ana sing duwe. Ora usah ke melok-melok, ora melok duwe kok geger. Maksudnya ora usah mikir wis melok pangeran wis. Wong alim yo mulang wis. Wong sugih bagi karyawan. Habib itu nggak ada umat, semua melarat itu nggak ada sing suka, sudah. Kalau sudah kita cara usah mikir, wah nak sudah korak duit kuntek, berarti mikir. Kok sing melarat, aku tuh nggak ada suka kenaan deh, tak tuh nggak ada aku raiso suka, wah ya rusak nak dunia dan temen ya rusak. Ya jadi ini saya cerita ilmu, segampang itu lama melihat. Makanya saya pernah baca dalam satu kitab itu lucu, ada orang berteman akrab. Ketika kaya temannya banyak, ketika miskin temannya nggak pada menjenguk. Padahal dia sudah jadi buruh lah. Buruh manol, buruh gebot. Ada seorang Habib alim. Ketika orang ini ngeluh, Beb, teman-teman saya itu yang dulu jenguk sekarang nggak ada yang jenguk. Karena saya sekarang miskin. Dulu teman saya. Akhirnya Habib yang alim ini ngendikan, malah enak toh. Nak kancam rene malah kon isin. Rene pas kue manol, pas kue gawe boto diamui malah isin aduk dora rene. Jadi pas kue melarat rada sing delok lan kok nak sugih konangan neh lah. Akhirnya alhamdulillah yo jebule. Selama ini kan kita ngeluh pepe melarat terus kanca ora dolan, malah aduk ora dolan. Pas dolan rono kowe dikongkon wong dibentak-bentak, malu enggak? Milih didolan ya apa enggak? Mboten. Nah ya sekarang. Jadi kalau lama itu bikin solusi segampang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.